Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat kesehatan, nikmat iman dan Islam, sehingganya kita dapat berkumpul di rumah Allah ini dalam rangka bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan salat Jumat. Kemudian kaum muslimin, marilah kita memperbanyak salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita termasuk umat-umat yang mencintai beliau apa tidak? Caranya yaitu dengan kita memperbanyak salawat kepada beliau, dengan kita mengikuti petunjuk beliau, dengan kita meninggalkan apa-apa yang beliau larang sallallahu alaihi wasallam. Kemudian marilah kita selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada cara yang lain kecuali dengan kita taat kepada Allah. Kita melaksanakan perintah-perintah Allah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Kemudian kita meninggalkan apa-apa yang Allah larang, yang haram maupun yang makruh. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, umat Islam mengakui kitabnya satu, yaitu Al-Qur'anul Karim, nabinya satu, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kiblatnya juga satu, yaitu Masjidil Haram atau Ka'bah. Tetapi kenapa kita berpecah belah? Kenapa terjadi perbedaan? Semua kelompok, aliran, organisasi, sekte dan isme semisalnya dan lain-lain. Bahkan semua orang yang mengakui dirinya Islam pasti juga mengaku mengikuti Quran dan Sunnah. Takkan ada yang mengatakan kami tidak ikut Al-Quran, kami tidak ikut Sunnah. Tidak ada dan tidak akan pernah ada. Bahkan yang nyata-nyata sesat sekalipun, semisal Syiah, Khawarij, liberal dan lain sebagainya, juga mengaku ikut Quran, ikut Sunnah. Lantas saudaraku, kalau memang semua mengikuti Quran dan Sunnah, kenapa terjadi perbedaan? Kenapa ada perbedaan akidah? Kenapa bisa terjadi beda amalan? Dan kenapa terjadi penyimpangan? Bahkan tak jarang sampai berpecah belah. Jawabnya hanya satu saudaraku, karena berbeda cara memahami agama Islam ini. Boleh jadi semua
orang memang benar-benar dan sama-sama mengikuti dan berpegang dengan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Namun masalahnya, dengan pemahaman siapa kita memahami Al-Quran dan Sunnah? Ikut siapakah kita dalam memahami agama ini? Ada yang memahami Al-Quran dan Sunnah menurut apa kata kiainya, apa kata habibnya, apa kata gurunya, apa kata alirannya, apa kata mazhabnya, apa kata imamnya, dan seterusnya. Pokoknya apa kata kiai saya pasti benar. Ada juga yang memahami agama ini berdasarkan hati dan perasaan. Pokoknya yang dia anggap dan dia rasa baik, maka itulah yang benar. Bahkan saudaraku, ada yang berusaha memahami Quran dan Sunnah dengan akalnya sendiri, dengan mengandalkan misalnya nahwu, shorof, balaghah, mantik, dan seterusnya. Akhirnya mereka pun berusaha mengeja-eja sendiri, mengkaji, memahami, dan seterusnya. Pokoknya yang ia anggap benar menurut apa yang ia baca dan ia teliti sendiri, maka itulah kebenaran. Jadi kalau semua itu salah, terus yang benar bagaimana, saudaraku? Sebagaimana seharusnya kita memahami agama ini. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni, summal ladzina yalunahum, summal ladzina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, yaitu generasi para sahabat. Kemudian generasi berikutnya yaitu tabi'in. Kemudian generasi berikutnya yaitu tabi'ut tabi'in. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saudaraku, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, benarkah mereka yang terbaik? Terbaik dalam hal apa? Apakah dalam hal teknologi? Tentu saja bukan. Mereka radhiyallahu anhum ajma'in adalah generasi terbaik dalam hal memahami agama ini, agama Islam yang mulia ini, memahami firman Allah Al-Quranul Karim, memahami sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memahami seluruh perkara-perkara ibadah atau syariat lainnya. Kemudian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikutilah sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin yang diberi petunjuk sesudahku. Peganglah kuat-kuat dengannya, dengan gigi, dan gigitlah sunnah itu dengan gigi gerahammu, dan jauhilah perkara-perkara yang diada-adakan, dan perkara-perkara yang diadakan itu adalah bid'ah, dan setiap bid'ah itu adalah sesat. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi saudaraku kaum muslimin, pahamilah agama sebagaimana para sahabat memahaminya. Yang mengikuti para sahabat dalam beragama itulah yang selamat atau firqatun najiyah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis perpecahan umat dari Abdullah bin Amr, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa inna bani Israila tafarraqat ala sintaini wa sab'ina millatan wa taftaraku ummati ala salasin wa sab'ina millatan kulluhum finnar illa millatan wahidatan. Qalu wa man hiya ya Rasulullah? Qala ma ana alaihi wa ashabi. Sesungguhnya Bani Israel terpecah menjadi 72 golongan, sedangkan umatku terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya berada di neraka kecuali satu. Para sahabat bertanya, siapa golongan selamat itu wahai Rasulullah? Beliau bersabda, yaitu yang mengikuti pemahamanku dan pemahaman para sahabatku. Hadis riwayat Tirmizi.
kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Jadi yang mengikuti pemahaman para sahabat itulah yang selamat. Mengapa kita mesti mengambil pemahaman salaf atau pemahaman para sahabat dalam beragama? Karena kalau kita memakai pikiran masing-masing kita dalam memahami Al-Quran dan hadis ini, maka tafsirannya bisa macam-macam, bahkan bisa rusak. Sehingga tidak cukup kita mengamalkan Al-Quran, kita mengamalkan hadis saja, namun juga ditambah harus mengikuti pemahaman para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena mereka radhiyallahu anhum ajma'in yang paling paham tentang agama Islam yang mulia ini. Mungkin ada di antara kita atau kaum muslimin protes dengan berkata, memang tidak boleh ya memahami agama sesuai pemahaman guru saya, kiai saya, habib saya, mazhab saya, dan seterusnya. Maka kita katakan boleh, tetapi harus disesuaikan dulu dengan pemahaman generasi yang terbaik. Manakala cocok, ya itulah yang benar. Manakala tidak cocok, maka kita harus berbesar dan berlapang dada, berlapang hati untuk mengikuti pemahaman yang paling benar, yaitu pemahaman generasi terbaik. Kaum muslimin, Islam itu sangat mudah dalam beribadah. Manakala ada contoh dan tuntunan dari Nabi dan para sahabat, maka silahkan amalkan sesuai tuntunan dan semampunya. Manakala tidak ada contoh dan tuntunan dari Nabi dan para sahabatnya, maka tak perlulah kita mengamalkannya, apalagi sampai membuat-buat, sampai membuat tata cara ibadah yang baru. Yang sudah ada saja, yang sudah jelas-jelas disunnahkan saja, yang jelas sudah ada tuntunan dari Rasul dan para sahabat saja, masih belum bisa kita amalkan semuanya. Kenapa kita malah repot-repot memahami agama dengan cara kita sendiri-sendiri, bahkan sampai membuat amalan dan keyakinan yang baru? Maka saudaraku kaum muslimin, berfikirlah bagi orang-orang yang mau berfikir. Aqulu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, banyak kita lihat agama Islam ini menjadi obrolan yang asal bunyi saja di warung-warung, di warung kopi. Bahkan sebagian orang juga tidak malu berfatwa tentang agama Islam yang mulia ini dengan mengatakan menurut saya. Ketahuilah saudaraku, tidak boleh kita berbicara suatu hal yang kita tidak punya ilmu di dalamnya. Dan anehnya lagi, yang berkata seperti itu adalah orang yang tidak sholat, orang yang tidak pernah nampak batang hidungnya di dalam masjid. Maka saudaraku kaum muslimin, pintarlah kita dalam beragama. Tanyakan pada diri masing-masing, sudah benarkah kita dalam beragama Islam ini? Sudah benarkah kita mengamalkan Islam ini selama ini? Sudah sesuaikah tata cara beragama kita seperti panutan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Tanyakan saudaraku, pikirkan saudaraku, karena
dengan beragama yang benar, kita bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, dan dengan beragama yang salah, Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam nerakanya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.